Good morning, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Kuning. Untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia kepengen balik ke Hong Kong walaupun itu sudah X. Nah, negosiasi untuk masalah potongan itu harusnya ke PT Indonesia kayak gitu ya. Kalau di Hong Kong itu tugasnya hanya mencarikan job majikan kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah ada job majikan, nanti kita akan telepon sama mbaknya yang di Indonesia. Oh, iki enek job, njogo iki, njogo iki, njogo iki. Kira-kira mau apa enggak kayak gitu. Kalau mau, siap-siap untuk interview. Tinggal majikan negosiasinya mau interview lewat voice call atau video call kayak gitu. Jadi deal-dealan untuk jobnya itu saat interview juga teman-teman itu bisa menanyakan nanti tidurnya share room atau punya kamar sendiri. Terus habis itu liburnya setiap hari Minggu atau hari biasa atau mungkin tidak ada libur atau mungkin 1 bulan 2 kali liburnya kayak gitu. Terus jobnya di rumah ada siapa aja, pekerjaannya apa aja, nggak apa-apa ditanyakan sedetail-detailnya di saat interview itu mboten nopo-nopo, nggak apa-apa kayak gitu ya. Nanti kalau udah oke baru teman-teman tanda tangan kontrak. Iya Mbak, ada apa Mbak? Bagaimana? Iya, saya mau tanya, Mbak. Mm-mm. Kan kemarin saya sempat nyari juga agensi gitu. Saya kan ex Taiwan. Terus kemarin tahun 2021 itu saya pulang gitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang udah 2 tahun lah di Indonesia. Mm-mm. Pengen nyari majikan tapi potongannya yang agak kecil gitu. Kecilnya kecilnya sabaraha. Ya sampai jangan inilah maksudnya Enggak, 3 kali gitu atau sampai ngomong aja. jangan Sampai sampai 6 kali. sampai maunya berapa per bulan terus dikali berapa bulan gitu. Ya seperti teman saya kemarin itu maunya tuh misalkan 3 kali 2.000 lebih gitu kan, nggak apa-apa gitu. Oke. Karena saya kan ex Hong Kong juga gitu kan, ex Taiwan, cuman saya bahasanya Mandarin. Bahasa Mandarin. Berarti total yang sampai mau potongan berapa total? Ya 3 bulan gitu, kayaknya 3 bulan ya mau 2.000 lebih juga nggak apa-apa, hampir 3.000 gitu. Enggak, total total dolar Hongkongnya berapa? Total dolar Hongkongnya. Dolar Hong Kongnya kurangnya nggak di total gitu, lupa lagi. Coba nanti saya tanya juga. Ya kenapa kok sampai nggak masuk PT yang direkomendasikan sama temen sampean yang itu sama seperti temen sampean? Ya karena dia itu apa beda, mungkin dia ngambilnya di itu ya, di apa sih, di Hong Kong dia ngambil apa, nyari majikannya dulu gitu, terus dia langsung rekomendasi ke Indonesia pulang. Lah iya kan Di Indonesia. berarti kan statusnya beda. Berarti kan nggak sama seperti Beda ya. sampean kayak gitu loh. Dianya aja sudah dapat majikan dari Hong Kong. Otomatis kan calling visa. Kayak gitu kan kalau Ya, sampean sama kan mulai ya, dari bisa. nol. Hah? Oh dari nol walaupun udah ex juga gitu ya. Iyalah, walaupun X udah 20 tahun kalau mau masuk lagi ke Hong Kong, prosesnya kan mulai dari nol, Mbak. Harus rekom ke Disnaker lah, terus UJK, UJKOM, PAP, BLK kayak gitu prosedurnya. Sekarang kayak gitu. Ya, Iya, makanya saya mau sampean konsultasi sama Mbak Yul, kalau memang begitu prosedurnya atau misalkan ya berarti ya sama dengan PT yang di sini, yang kemarin saya udah ke PT ini juga ya potongannya segitu juga, 2.900 gitu, 2.000 ya 900 lebih lah gitu. selama 6 bulan. 6 kali 6. Sekarang mayoritas semua PT prosedurnya kayak gitu Mbak. Masalah prosesnya nggak bisa calling visa, jadi terus potongan sedikit, terus sampai nunggu visa di rumah, terus terbang ke Hong Kong. Walaupun sampai sudah X itu nggak bisa. Sampai X Hong Kong berapa lama toh?
2 tahun. 2 tahun. Tahun piro iku? Tahun 2018 lah kayak 19 ya, 19 mau 19 gitu. Berarti terakhir pulang dari Hong Kong. Iya 2000 enggak. Saya pergi ke sana pulang dari Taiwan tuh 2018, 2019 saya pergi ke Hong Kong. 2021 akhir saya pulang. Dari Taiwan 2 berapa? tahun saya. Sudah berapa? 2 tahun di Indonesia. Sudah 2 tahun di Indonesia. Terus sampean dulu di Taiwan berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kok nggak balik lagi ke Taiwan? Kenapa Mbak? Kenapa nggak balik lagi ke Bisa. Taiwan? Kok milih Hong Kong? Karena ya teman saya di sana ya pengen ke sana aja gitu misalnya kan. Teman dekat saya. Iya. Gitu, oke. Sampean survei dulu, cari-cari agent dulu, cari-cari PT dulu yang sesuai potongannya, sesuai harapan sampean kayak gitu ya, daripada nanti sampean ibaratnya kalau masalah potongan itu kan bukan agensi di Hong Kong. Masalah potongan itu adalah PT. Terkecuali kalau sampean sudah sampean kerja di Hong Kong, finish kontrak, atau sampean putus kontrak di Hong Kongnya, sampean sudah medical, sudah masukin kontrak, terus tinggal nunggu visa di Indonesia, itu bisa lah dinegosiasi potongannya sama agent Hong Kong kayak gitu. Kalau seperti ini, sampeannya kan prosesnya kan mulai dari nol lagi. Paspornya masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Masih hidup sampai tahun piro? Ya nanti saya kasih liatin, nanti saya kasih. Sampai cek kayak gitu paspornya kapan mati nih kayak gitu, terus cek lagi soalnya untuk proses dari Indonesia itu harus pakai EKTP, KK, akte, surat izin suami dan surat nikah kayak gitu. Apakah semua nama, tanggal lahir itu semua sama seperti paspor yang di Hong Kong kayak gitu, cek lagi. Itu juga salah satu persyaratan kayak gitu. Kalau ada beda data otomatis kan harus ada pembetulan data dulu kayak gitu, dan setiap PT kemungkinan belum tentu mau untuk mengeluarkan uang untuk menyamakan data kayak gitu. Jadi sampai harus ngeluarin uang sendiri untuk menyamakan data, kalau enggak ya. Kalau saya semuanya udah saya yang buat gitu ya, langsung saya kirim ke PT itu, udah deal gitu. Terus saya ibaratkan dengan potongan segitu saya udah nggak nerima uang tip juga nggak apa-apa, jadi cuman ya itu yang potongannya itu yang gede gitu. Kalau masalah untuk ini mah nggak jadi masalah saya. Ya, kalau ini yang masalah potong itu mah masalah itu mah semuanya sudah real, udah semuanya udah sama gitu. Masalah surat-surat mah karena saya juga kan semuanya saya buat sendiri gitu, seperti BPJS apa semuanya. Cuman untuk kayak medical sama kayak ujian gitu sama rekom langsung TAP itu mungkin pihak PT gitu kan kemarin itu. Cuman ya mantapnya di situ cuman. Sampai cari sendiri Mbak PT yang ada di Indonesia kayak gitu. Kalau agent Hong Kong hanya untuk memproses, tugasnya hanya cariin majikan di Hong Kong. Kalau udah ada majikan kayak gitu, yang penting sampai ada paspor, ada BLK sertifikat, terus ada medical bahwa sampai fit kayak gitu, baru bisa masuk ke konsulat kontrak sampean, terus ngurus ke imigrasi Hong Kong kayak gitu. Kalau masalah potongan sampai cari PT yang sesuai dengan yang sampean harapkan, potongannya seberapa kayak gitu kan, seberapa, terus berapa bulan kayak gitu. Jadi bukan ke kita, bukan di agensi Hong Kong, terkecuali kayak kasusnya temannya sampean itu kan beda. Dia di Hong Kong dapat majikan, terus tanda tangan kontrak dari Hong Kong, terus pulang ke Indonesia tinggal nunggu visa kayak gitu kan. Jadi untuk potongan bisa dinegosiasi sama agen Hong Kong. Kalau sampean itu kan posisinya kan di Indonesia, jadi sampean cari satu persatu sampean petani PT yang ada di Indonesia itu kan saumbyo kayak gitu kan, ada juga yang zero cost kayak gitu kan. Nah itu sampean petani, sampean tanya-tanya, kalau udah dapet yang srek di dalam hati kayak gitu baru sampean proses di situ kayak gitu. Kalau udah proses terus nanti zero cost itu ada kok. Sampean daerah mana toh? Daerah Jawa. Timur, Tengah, Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Bekasi, oke. Sampean cari yang zero cost. Kalau nggak mau sampean potong bayar di depan, itu kan juga ada.
bayar di depan. Jadi PT itu kan nggak usah pakai potongan, bayar di depan. Jadi pelunasan di depan untuk biaya prosesnya kayak gitu. Bisa dinegosiasi kayak gitu. Jadi setiap PT itu kan punya budget beda-beda kayak gitu kan. Jadi sampean tinggal Iya, Cek. deal-dealan aja sama PT. Kalau sampean merasa cocok untuk potongan pembayaran kayak gitu, baru nanti PT yang akan merekomendasikan sampean dapat majikan dari agen mana kayak gitu. Karena kan ini sampean deal-dealannya kan sama PT dulu, dan setiap PT belum tentu ada kerjasama dari semua agen kayak gitu kan. Jadi sampean nggak bisa milih agen yang di Hong Kong kayak gitu. Jadi dari pihak PT lah yang akan merekomendasikan, oh kamu dapat majikan dari agen ini kayak gitu. Jadi ya sampai sini ya sampean ikuti aja prosedur tata aturan agen di sampean, terus masalah pembayarannya bagaimana dari PT sampean kayak gitu. Kalau dari Iya, Cek. kalau dari saya sih kurang bisa membantu ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena kan sampean mintanya Iya, potongan Cek. sekitar 2000 6 bulan, artinya 12.000 lah ya kayak gitu. Karena Iya, saya bukan pemilik PT kayak gitu. Kalau seandainya iya, saya Cek. pemilik PT mah sampean deal-dealan negosiasi sama saya mah aku senang-senang wae Mbak kayak gitu. Karena posisi sampean di Iya, iya, Cek. Indonesia, sampean harus melibatkan PT Ya, yang enggak, di saya ngeliat di Indonesia. YouTube aja gitu kan, enak gitu ngedengerin. Saya cuman ngeliat di YouTube Iya, Mbak Yuli, iya, mungkin sama konten sama itu. Ya, iya. ya minta maaf aja kalau ngeganggu saya, Mbak. Nggak Cuman saya apa-apa. Bukannya konsultasi sampean aja. sudah punya usaha di Indonesia, Mbak? Ini kalau saya lihat profilnya sampean udah lumayan sukses Oh, loh, buka salon rambut, potong ya kan rambut kan, kayak gitu. Gimana? ya betul. Memang saya pulang ya, namanya kita kan single parent ya, Mbak. Karena Hmm. kita punya anak juga, ada kebutuhannya juga. Karena Mm-mm. 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 kalau kalian jalan ini kan harus ada ini gitu kan, modalnya juga. Sedangkan saya orang tua udah nggak ada, jadi saya harus benar-benar kerja Umur gitu kan. umur berapa sampean? Umur 40, Mbak. 40. Oh, kenapa? Enggak begitu jalan apa salonnya, Iya, potongan. sekarang iya, karena di lingkungan Bekasi ini kan banyak saingan, Mbak, salon itu gitu. Heeh, heeh. Karena terus saya ngeliat waktu dulu itu kan saya pernah ke Hong Kong. Heeh. Jadi punya insting itu, punya kalau misalkan saya nanti ada libur gitu, kemarin kan saya memang Enggak tidak dipakai. memanfaatkan. Misalkan dulu kan saya memang di Lohaspak itu saya nggak ada libur sama sekali ya, Mm-mm. Mm-mm. karena saya kerjanya cengli-cengli bersih-bersih. Mm-mm. Jadi saya nggak ada libur, jadi saya 2 rumah saya nggak ada libur. Mm-mm. Nah udah mungkin lah kalau saya jaga nenek, ya mungkin kemarin kan jaganya bersih-bersih. Jadi saya punya feeling itu, jadi pengennya mungkin nanti saya bisa apa sih ngelamar jadi itu, kalau libur itu nggak usah ini, saya ke salon gitu kan. Kalau ada kerjaan gitu, jadi rencana kayak gitu aja. Gitu. Tapi kalau ini mah ya kalau bukan rezeki saya Iya, iya, juga iya, ya iya. nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Ya nggak apa-apa, sampean sampean cari, soalnya kan sampean carinya potongan yang ringan, 2000 potongan 2000 sekian 3 kali kayak gitu kan. Coba nanti Iya, sampean pengen mm, cek. Ya 3.000 juga nggak apa-apa, yang penting 3 kali gitu. Kalau nggak ya makasih saya informasinya, Pak. sami-sami. Konsultasi sama saya. Sami-sami pokoknya, mudah-mudahan diberi jalan yang terbaik buat Amin, amin, nyampe amin. Hong Kong kayak gitu ya. Amin, Bang. Oke, Makasih, suwun. Mbak Yuk, Yuli. makasih yuk. Ya, Bye-bye. Sehat selalu ya. yuk. Ya, makasih, Bye-bye. Bye. Makasih, Mbak Yuli. Bye. Good morning, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Kuning belum mandi. Baju kuning belum mandi, ngenyek no. Untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia kepengen balik ke Hong Kong walaupun itu sudah X. Nah, negosiasi untuk masalah potongan itu harusnya ke PT Indonesia kayak gitu ya. Kalau di Hong Kong itu tugasnya hanya mencarikan job majikan kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah ada job majikan, nanti kita akan telepon sama mbaknya yang di Indonesia. Oh, iki enek job, njogo iki, kira-kira mau apa enggak kayak gitu. Kalau mau, siap-siap untuk interview, tinggal majikan negosiasinya mau interview lewat voice call atau video call kayak gitu. Jadi deal-dealan untuk jobnya itu saat interview juga teman-teman itu bisa menanyakan nanti tidurnya share room atau punya kamar sendiri. Terus habis itu liburnya setiap hari Minggu atau hari biasa, atau mungkin tidak ada libur, atau mungkin 1 bulan 2 kali liburnya kayak gitu. Terus jobnya di rumah ada siapa aja, pekerjaannya apa aja, nggak apa-apa.
ditanyakan sedetail-detailnya di saat interview itu mboten nopo-nopo, nggak apa-apa kayak gitu ya. Nanti kalau udah oke baru teman-teman tanda tangan kontrak kayak gitu, baru nanti agen Hong Kong memproses ke KJRI. Kalau sudah ada, teman-teman sudah medical, sudah BLK, sudah ada sertifikatnya, sudah ada paspor, baru bisa proses ke KJRI untuk tanda tangan kontraknya sudah disahkan oleh KJRI, baru nanti masuk ke imigrasi. Jadi ini adalah tugas dari agensi Hong Kong. Kalau masalah potongan semuanya itu harus ngikut PT. Setiap PT itu beda-beda, jadi nggak bisa dipatok berapa dan berapa. Negosiasinya sama PT kayak gitu ya. Jadi masalah prosesnya, terus masalah potongannya, terus masalah nanti ke Disnaker pengarahannya itu ke Disnaker, pasporan, medical, terus habis itu BLK, itu semuanya adalah PT yang akan arrange itu menata jadwalnya, mengatur kayak gitu. Jadi konsultasinya kalau masalah proses yang dari Indonesia itu ke PT kayak gitu ya. Kalau tanyanya ke Hong Kong itu ya terkecuali yang ditanya walaupun di Hong Kong itu pemilik PT, mungkin itu masih bisa untuk menjawab, tapi mungkin bos PT pun juga nggak akan ngurusi hal-hal yang seperti ini ya, wis diserahkan semuanya sama staf PT kayak gitu ya. Oke wes gitu aja untuk teman-teman semuanya, minta doanya aja mudah-mudahan siapapun yang ingin proses ke Hong Kong tidak tercekik potongan kayak gitu, terus dapat majikan yang cocok, gaji lancar dan berkah barokah, khususnya untuk teman-teman semua yang niat ingsun kerja kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.